sahabat-sahabat semua, selamat datang di Night Talks. Bersama saya, Ririn Tekari. Saya akan menemani sahabat-sahabat pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di bidang teknologi informasi. Untuk membahas topik ini, saya sudah mengundang tamu spesial, yaitu Dian Demisa Nada Putri, seorang lulusan dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Putra Indonesia. Selamat datang Saudari Dian. Terima kasih. Baik Saudari Dian, boleh Saudari Dian perkenalkan diri terlebih dahulu agar sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan podcast ini mengenal Saudari Dian. Terima kasih kepada Saudari Ririn. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Saudari Ririn karena telah mengundang saya pada podcast malam kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Dian Demisa Nada Putri. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Putra Indonesia PTK Padang dari jurusan Sistem Informasi, dan saya baru lulus kuliah pada tahun 2000 pada bulan Mei tahun 2024. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saya merupakan salah satu angkatan 20 yang berkuliah yang telah lulus dari Universitas Putra Indonesia. Wow, fresh graduate nih teman-teman sekalian. Nah, Saudari Dian, boleh Saudari ceritakan sedikit tentang latar belakang dan mengapa Saudari memilih untuk memasuki jurusan Sistem Informasi dibandingkan jurusan-jurusan lainnya? Pertanyaan yang menarik. Alasan saya memilih jurusan Sistem Informasi ini karena saya memiliki ketertarikan dalam dunia komputer dan teknologi informasi, dan selain itu saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih cara orang-orang dapat membuat sebuah sistem, dapat mengembangkan website seperti Shopee, Tokopedia, dan beberapa e-commerce lainnya, sehingga banyak orang dapat terbantu dengan sistem yang mereka ciptakan. Wow, menarik sekali nih. Nah, di masa perkuliahan tentunya banyak proyek-proyek atau pengalaman yang penting Saudari rasakan. Nah, boleh tidak Saudari ceritakan apa saja sih proyek atau pengalaman yang berharga yang Saudari dapatkan selama masa perkuliahan tersebut? Seperti yang kita tahu, saya merupakan salah satu angkatan COVID karena saya masuk kuliah pada tahun 2020, yang mana COVID pada saat itu baru marak-maraknya, sehingga di semester 1 hingga semester 3 saya hanya menjalankan perkuliahan secara online. Namun setelah kembali offline, kembali ke kampus, di saat itulah saya merasakan beberapa proyek-proyek yang berhubungan dengan jurusan saya. Salah satunya yaitu saya pernah melakukan proyek bersama dengan teman saya, lebih tepatnya mengikuti perlombaan dalam perancangan proposal bisnis. Di situ saya dan teman saya melakukan perancangan terhadap bisnis digital apa yang dapat dikembangkan pada saat ini. Dan selain itu, saya dan teman saya juga pernah melakukan atau merancang dan mengembangkan sebuah sistem sederhana, yaitu sistem pakar dalam mendeteksi penyakit ikan. Baik, nah kebetulan nih kita berdua sama-sama bergelut di bidang teknologi informasi. Nah, oleh karena itu kita sama-sama tahu gitu, teknologi informasi itu sangat maju di masa sekarang. Nah, menurut Saudari, apa saja kemajuan besar di bidang teknologi informasi dalam beberapa tahun belakangan ini? Seperti yang kita tahu, untuk teknologi informasi ini memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat kita lihat banyaknya inovasi-inovasi baru yang muncul dari
teknologi informasi ini salah satunya yaitu kecerdasan buatan. Tentu sahabat-sahabat podcast tahu apa kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI. Pastinya. Saya merupakan salah satu pengguna AI karena kalian tahu lah, di saat mahasiswa akhir pasti memiliki struggle dalam melaksanakan skripsinya, apalagi bagi yang memiliki jurusan yang sama dengan saya yang berhubungan dengan program tentunya. Dan AI ini sangat membantu saya dalam menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang terdapat dalam program yang saya buat. Contohnya saja, pada saat saya menggunakan mau buat skripsi, program untuk skripsi saya, terdapat beberapa kesalahan yang menimbulkan sistem yang saya buat itu menjadi error, sehingga saya menggunakan AI untuk membantu saya dalam mencari atau menemukan kesalahan yang terdapat pada program yang telah saya buat, dan di situ sangat membantu. Namun kita harus sadar, di balik keuntungan dari kecerdasan buatan ini terdapat kerugian, tentunya kayak adanya voice AI, suara AI atau mengganti wajah kita dalam versi AI, karena itu dapat mengambil beberapa data-data yang kita miliki. Nah, jadi skripsi yang saudari buat itu berhubungan dengan perkembangan website, betul? Ya. Nah, bisa tidak saudari jelaskan tentang bagaimana kemajuan teknologi informasi ini dalam mempengaruhi perkembangan website selama pengalaman dari saudari? Baiklah, seperti yang saya katakan sebelumnya, contohnya saja, saya akan memberikan salah satu contoh pada saat saya mencari kesalahan atau bug pada program saya. Ketika pada saat itu saya mengalami error pada proses output atau laporan, sehingga output yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan atau menimbulkan error berupa kode program. Sehingga di situ saya menggunakan AI untuk mencari cara agar output yang dihasilkan pada website ini dapat sesuai dengan apa yang saya inginkan, sehingga AI itu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Walaupun dalam sekali percobaan itu tidak berhasil, tapi saya melakukannya terus-menerus dan juga mencari beberapa referensi dari buku ataupun YouTube. Dan beberapa bulan belakangan saya mendengarkan isu bahwa AI dapat membuat programnya sendiri, seperti ketika kita menginginkan A, I, U, E, O sebagai sistem dengan sistem penjualan dengan metode ini, dengan proses ini, dengan tools begini, maka AI dapat memberikan beberapa hasil program. Nah, itulah yang sedikit ditaklukkan oleh beberapa programmer. Namun itu jika dilihat dari sisi baiknya, itu dapat membantu karena dapat mempermudah atau mempercepat proses pengembangan website. Wow, boleh nih di-spill sedikit apa sih AI yang saudari gunakan saat menunjang skripsi saudari? Saya hanya menggunakan ChatGPT ya, karena yang ChatGPT yang gratisan ya, karena kalian pasti tahu dan para pejuang skripsi pasti tahu bagaimana bokek-bokeknya dan kosongnya isi dompet saat ngeprint kertas skripsi. Jadi ya gunain ChatGPT yang versi gratisan. Wow, ChatGPT sudah sangat mendunia ya. Nah, sebagai seorang fresh graduate
pasti saudari itu sudah mulai mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, apa aja sih tantangan yang sudah saudari hadapi selama mencari lowongan pekerjaan untuk memasuki dunia pekerjaan di bidang pengembangan website ini? Untuk fresh graduate, tentu skill yang kamu yang punya itu sangat berpengaruh, karena apa yang kita pelajari di kampus tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pekerjaan. Dan selain itu, teknologi informasi ini untuk kedepannya pasti akan mengalami pembaharuan, sehingga kita sebagai seorang pengembang website lebih utamanya harus dapat beradaptasi dengan tools baru atau teknologi baru yang akan diluncurkan, seperti baru-baru ini adanya Flutter, bahasa pemrograman baru, sehingga bahasa pemrograman baru yang lebih fleksibel dibandingkan beberapa bahasa pemrograman yang lain, sehingga kita yang biasanya telah menggunakan bahasa pemrograman lain juga akan melihat bagaimana perbedaan dan kelebihan dan kelemahan masing-masing bahasa pemrograman ini. Selain itu, tantangannya ya dari segi pengalaman yang kalian punya. Saat ini lowongan pekerjaan rata-rata pasti melihat bagaimana pengalaman yang pernah kalian lakukan selama perkuliahan. Jadi jangan hanya belajar. Betul. Nah, dari tantangan yang sudah saudari alami tadi, gimana sih cara saudari untuk mengatasi tantangan tadi? Untuk tadi kan terdapat beberapa tantangan. Untuk skill tentu ya mengikuti pelatihan. Waktu perkuliahan saya pernah mengikuti pelatihan online ya di coding. Pelatihan ini kalian dapat lakukan secara online maupun offline, atau mengikuti kursus. Seperti salah satu dosen saya memiliki tempat kursus, dia menyediakan kursus untuk orang-orang yang ingin memperdalam ilmunya di bidang pengembangan sistem atau dalam bahasa pemrograman yang akan mereka gunakan. Selain itu, untuk kalian yang masih berkuliah saat ini, terus jangan hanya keluar masuk kelas saja, tapi juga ikuti beberapa seperti seminar ataupun workshop, dan tambah pengalaman seperti mengikuti lomba pengembangan website ataupun mengikuti kayak semacam project-project yang dilakukan oleh dosen-dosen kalian, pasti itu ada. Dan selain itu, bangun network kalian, karena pengalaman orang lain itu bisa menjadi sebuah insight baru dan sebuah motivasi bagi kita bahwa jadi begini yang terjadi sebenarnya di luar, karena yang mereka sampaikan adalah apa yang telah mereka rasakan lebih dulu sebelum kita, sehingga kita dapat lebih mempersiapkan diri lebih matang untuk masuk ke dunia kerja. Wow, banyak banget nih sahabat-sahabat informasi dan wawasan yang sudah kita dapatkan dari saudari Dian. Nah, boleh dong sedikit tips dan saran untuk para fresh graduate yang lain yang sedang ingin berkarir di bidang pengembangan website dan teknologi informasi. Boleh dong spill sedikit, Dian? Baik, untuk
pengembangan website ini tidak hanya untuk jurusan sistem informasi atau yang berkaitan dengan komputer saja. Namun untuk jurusan lain, ketika kalian ingin mencoba untuk melakukan menjadi pengembang siswa website, kalian pun bisa, asalkan kalian mau belajar. Dan bagi kita yang berasal dari jurusan ini pun, kita harus tetap belajar, karena walaupun kita selesai dari perkuliahan, yang namanya belajar itu tidak boleh berhenti. Belajarlah sampai kalian muak lihat buku. Selain itu, bangunlah proyek-proyek kalian. Misalnya ketika kalian masih nganggur sekarang, kalian punya skill mau pengembangan website, buatlah website dan kalian komersialkan, atau kalian perlihatkan kepada orang banyak, misalnya melalui Instagram atau beberapa media sosial kalian. Selain itu, ikutilah pelatihan, karena pelatihan ini sangat membantu dalam meningkatkan hard skill yang kalian miliki. Karena di dalam perkuliahan kalian hanya mendapatkan dasar-dasarnya saja. Selain itu, bangun network kalian, bangun jaringan sosial kalian, karena jaringan sosial ini akan membantu kalian untuk mendapatkan informasi-informasi baru dari luar maupun dalam pekerjaan. Dan yang paling terpenting untuk kita fresh graduate, memang hard skill sangat dibutuhkan. Namun ingat, soft skill yang kalian miliki juga harus dikembangkan, karena hard skill itu semua orang bisa. Untuk misalnya orang lulusan sarjana guru, mereka bisa jadi pengembang website asalkan mereka belajar. Namun soft skill kalian punya itu memang berasal dari diri kalian sendiri, emang berasal dari hati kalian. So, selaraskan antara soft skill dan hard skill kalian. Saran yang sangat bagus. Terima kasih saudari telah berbagi pengalaman dan wawasannya kepada kami sahabat-sahabat yang mendengarkan podcast kali ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih banyak kepada saudari Dian atas waktu dan informasi serta wawasan dan pengalaman yang sudah di-sharing kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan semoga para sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi yang berguna pada podcast kali ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan Night Talks. Sampai jumpa lagi. Stay tune di video-video berikutnya. Bye-bye.